wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMP Al-Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena setiap detiknya adalah penuh dengan kemuliaan, setiap detik di bulan Ramadan adalah penuh dengan keistimewaan. Oleh karena itu, kita berusaha seoptimal mungkin untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, sehingga kelak di akhir Ramadan Allah bisa mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, setiap orang pasti menginginkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam hidupnya. Ingatlah bahwa ketenangan, kebahagiaan, ketenangan dalam menjalani hidup itu bersumber dari hati. Karena hati itu seperti akar dalam tanaman. Jika akarnya baik, jika akarnya kokoh, maka akan bisa menumbuhkan tanaman yang kokoh, tanaman yang tidak mudah diterpa oleh angin, tanaman yang tidak mudah diterpa oleh badai. Itu adalah munculnya dari hati. Ingatlah bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa di dalam tubuh seseorang, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika daging itu tidak baik atau kotor atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa yang dimaksud dengan segumpal daging itu? Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati ini adalah pangkal dari iman. Munculnya keimanan yang baik adalah akarnya di dalam hati. Dengan iman yang baik di dalam hati akan memunculkan perilaku yang baik. Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi SMP Al-Falah yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap kokoh keimanannya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah zikrullah atau mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu adalah bisa menyebabkan hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena mengingat Allah itu bisa kita lakukan dengan banyak melakukan istighfar, dengan mengucapkan asma-asma Allah, dengan mengagungkan Allah, dengan menyebut nama-namanya itu. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan supaya hati kita tetap bersih adalah dengan berhusnudzon atau berbaik sangka. Semua manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini pasti semuanya punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu supaya hati kita tetap tenang, hati kita tetap bersih adalah dengan cara berhusnudzon atau berbaik sangka kepada apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita. Mungkin saja Allah memberikan masalah itu kepada kita karena Allah hendak mengangkat derajat kita, atau Allah hendak meningkatkan keimanan kita, atau menguji bagaimana kekuatan iman kita. Kemudian yang ketiga adalah hindari hal-hal yang bisa mengotori hati. Apa saja sih sebenarnya yang bisa mengotori hati itu? Ada beberapa penyakit hati yang bisa mengotori hati seseorang menjadi keruh. Di antaranya adalah sifat iri, sifat dengki, kemudian hasad, kemudian ada sikap sombong, dan seterusnya. Itu adalah beberapa penyakit yang bisa menyebabkan hati menjadi kotor, hati menjadi keruh. Ketika hati keruh, ketika hati kotor, maka akan muncul perilaku yang tidak. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita bisa mengamalkan 3 cara tersebut, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Sehingga dengan hadirnya Ramadan tahun ini,
Allah akan membukakan pintu rahmat kepada kita, Allah akan membukakan pintu maghfirahnya, dan kelak Allah akan membukakan pintu surganya kepada kita dan menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Karena Allah akan memanggil hati yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.